Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Senang sekali saya Arman Patang kembali hadir untuk Anda dalam obrolan Joka-Joka, di mana hari ini kita akan membahas berbagai isu penting, salah satunya terkait kependudukan dan juga pembangunan keluarga di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan tema upaya Kemenduk Bangga BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan program Quick Win. Dan sudah hadir bersama saya hari ini tentunya bersama dengan Pak Sodikin SHMM selaku Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Pagi, terima kasih Mas Arman dan TVRI berkenan hadir di studio Kemenduk Bangga BKKBN Sulsel. Baik, luar biasa sekali. Ini rasanya vibes-nya kayak di studio TVRI nih. Kita akan membahas, Pak Sodikin, kita tahu ya bahwasanya Kemenduk Bangga BKKBN ini sekarang kan tengah menjalankan berbagai program-program. Salah satu yang menjadi program prioritas adalah Quick Win. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa TVRI Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin BKKBN lembaganya semakin kuat. Yaitu ada kementerian, namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN yang kita singkat Kemenduk Bangga BKKBN. Dari kementerian inilah Bapak Menteri tentunya harus mendukung asta cita dari Bapak Presiden. Di antaranya adalah asta cita keempat itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ke asta keenam yaitu terkait dengan pembangunan dari daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Untuk itulah BKKBN Kemenduk Bangga akhirnya juga membuat Quick Win. Bapak Menteri mohon dukungannya kepada semua kalangan stakeholder terkait dengan 5 Quick Win yang ada di Kemenduk Bangga BKKBN. Yang pertama itu adalah namanya Tamasya. Tamasya, nanti bukan jalan-jalan ya, bukan rekreasi. Tamasya itu adalah Taman Asuh Sayang Anak. Ini adalah yang Kementerian Kependudukan itu akan berkolaborasi kerjasama dengan beberapa kementerian yang sudah membentuk namanya TPA. TPA itu tempat penitipan anak, itu kan sudah ada. Daycare Pak ya? Ya, daycare, ya. Lah itu kan ada beberapa kementerian yang sudah ada, misalkan dari Dinas Sosial, kemudian dari Kementerian PPPA, termasuk dari Kementerian Pendidikan, ini kan sudah ada. Ini kita berkolaborasi bagaimana supaya anak yang dititipkan tadi itu betul-betul mendapat asuhan dan tidak stunting. Jadi itu ada semacam penimbangan tinggi, berat badan, nanti akan dilaporkan setiap bulannya melalui Tamasya. Kemudian Quick Win yang kedua yaitu terkait dengan GATE. GATE itu kepanjangan dari Gerakan Ayah Teladan. Inilah dilihat dari Kementerian Kependudukan bahwa peran ayah yang selama ini mungkin mulai menurun karena ada yang beranggapan bahwa para ayah ini untuk mencari nafkah, hasilnya diberikan kepada keluarga, tetapi peran ayah, kehadiran seorang ayah kepada keluarga ini kurang. Inilah kami mencoba dari Kemenduk Bangga membuat gerakan semacam paguyuban para ayah ini supaya bisa hadir, yang ditunggu oleh keluarga. Peran teladan seorang ayah itu kan ada. Kemudian yang Quick Win yang ketiga yaitu terkait dengan genting. Genting itu adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting, atau kita sebut itu OTA ya, orang tua asuh. Ini adalah suatu gerakan bersama, kerjasama dengan beberapa mitra untuk menjadi orang tua asuh stunting. Untuk bisa membantu, sasarannya dari genting ini adalah ibu hamil dan baduta atau 1000 hari pertama kehidupan. Ini adalah salah satu strategi inovasi yang dikembangkan oleh Kemenduk Bangga BKKBN untuk bisa mencegah supaya tidak ada stunting baru. Jadi 1000 hari pertama kehidupan inilah sasaran dari genting. Nah, ini adalah dari Quick Win genting. Genting ini alhamdulillah sejak tanggal 5 Desember tahun 2024 ini sudah di-launching oleh Bapak Menteri. Waktu itu di-launching dengan sasaran keluarga risiko stunting 1 juta secara nasional. Jadi sasarannya itu adalah ibu hamil dan baduta.
Kemudian kami di Sulawesi Selatan ini ditargetkan oleh Bapak Menteri adalah sekitar 35.000 sasaran supaya nanti mendapatkan orang tua asuh atau genting. Jadi anak genting akan mendapatkan dari orang tua asuh. Nah, bentuk bantuan dari genting ini adalah dalam bentuk nutrisi dan non nutrisi. Yang nutrisi itu adalah dalam bentuk makanan bergizi dan berprotein tinggi yang diberikan setiap hari kepada batuta. Kemudian yang kepada ibu hamil itu biasanya dalam bentuk vitamin atau susu untuk seorang ibu hamil. Ini alhamdulillah yang sudah berjalan di Sulawesi Selatan. Kemudian quick win yang tadi genting, di samping nutrisi juga ada non nutrisi. Yang non nutrisi itu bisa dalam bentuk bantuan, mungkin sanitasi lingkungan, termasuk MCK dan sebagainya, termasuk air bersih. Ini karena salah satu penyebab stunting itu adalah karena lingkungan. Kemudian juga bisa dalam bentuk edukasi atau pendampingan. Ini juga sudah ada, kami kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Para mahasiswa kedokterannya itu harus mendampingi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi orang hamil sampai anaknya usia 2 tahun ya harus didampingi oleh mahasiswa. Dan itu ada ikatannya karena masuk SKS. Jadi kalau mahasiswa tadi tidak mendampingi keluarga ibu hamil sampai anak usia 2 tahun, tentunya tidak lulus karena belum memenuhi SKS-nya. Itu 3 hal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu terkait dengan lansia berdaya. Lansia berdaya inilah melihat dari Kementerian Kependudukan BKKBN melihat banyak lansia-lansia yang mungkin kurang perhatian dari anaknya, dari keluarganya dan sebagainya. Bagaimana supaya lansia-lansia tadi itu bisa berdaya, bisa mandiri dan sebagainya. Ini mencoba berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Walaupun kami dari BKKBN sudah ada. Jadi ada namanya BKL, Bina Keluarga Lansia. Termasuk juga sudah ada sekolah lansia dan sebagainya. Itu sudah ada. Kemudian yang quick win yang kelima yaitu terkait dengan AI atau semacam meta untuk konsultasi kepada dari keluarga, mulai konsultasi kehamilan, konsultasi dengan pola asuh, termasuk bayinya, badutanya, remajanya, termasuk rumah tangganya. Itu disiapkan oleh BKKBN konsultasi yang akan dijawab secara otomatis melalui meta tersebut. Dan tentunya itu akan dijawab sesuai dengan ahlinya. Ini yang sedang berkembang di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Ini 5 quick win yang mohon dukungannya termasuk dari media, dari TVRI untuk sosialisasi kepada warga masyarakat. Ya, berarti bisa dikatakan bahwasanya latar belakang dari quick win ini berasal dari realitas yang ada. Betul, iya. Lalu seperti apa Pak implementasinya di Sulawesi Selatan? Apalagi kita tahu bahwasanya di Sulsel ini ada 24 kabupaten kota dengan beragam karakter begitu. Di setiap daerah itu beragam begitu Pak. Itu bagaimana implementasinya sejauh ini Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi sejak dicanangkan, sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, kami sampaikan bahwa Bapak Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN adalah Bapak Dr. Haji Wihaji, SAG MPD. Beliau mencanangkan 5 quick win ini harus disukseskan oleh masing-masing perwakilan BKKBN yang ada di provinsi. Dan alhamdulillah kami implementasikan, sudah kami melakukan sosialisasi kepada mitra, pada masyarakat, stakeholder, termasuk OPD-OPD-KB yang ada di wilayah 24 kabupaten kota. Kemudian juga kami sudah melakukan sosialisasi melalui media-media seperti saat ini kami dengan TVRI supaya apa program-program prioritas dari Kemenduk Bangga BKKBN ini tersampaikan kepada sasaran, termasuk kepada mitra-mitra kami mendukung 5 quick win. Misalnya tadi yang perlu dukungan penuh untuk mencegah stunting itu adalah genting. Ini kami harapkan para pengusaha, para BUMN, BUMD, LSM, media, perguruan tinggi bersama-sama untuk bisa mendukung suksesnya program dari quick win Bapak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN.
Berarti implementasinya sudah berjalan di Sulawesi Selatan. Sudah. Seperti itu ya Pak Sodikin. Alhamdulillah sudah berjalan. Ya, untuk tantangannya sendiri Pak, ini apalagi kan di Sulsel juga ada beberapa daerah-daerah pegunungan Pak ya. Ya. Itu seperti apa Pak? Tapi tahan dulu Pak, kita kasih lewat dulu Pak segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan Joka-Joka dan masih bersama dengan Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Sodikin SHMM. Tadi kita sudah membahas bagaimana Quick Win ini, kemudian realitas yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi kita tahu bahwasanya tentunya untuk menjalankan program ada tantangan. Seperti itu Pak Sodikin. Itu bagaimana dari Kemenduk Bangga Sulsel sendiri Pak di Sulawesi Selatan? Baik, memang kalau kita melihat posisi luas wilayah, ini ada 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan, tentunya macam-macam latar belakang dan sebagainya, termasuk letak geografisnya. Inilah yang menjadi tantangan kami, bagaimana warga masyarakat yang luas sulit terjangkau oleh kami, makanya itu kami perlu adanya media-media yang bisa membantu supaya informasi dari Kemenduk Bangga itu tersampaikan kepada warga masyarakat yang sulit terjangkau. Kemudian tantangan berikutnya adalah terkait dengan pola perilaku. Pola perilaku, pola asuh inilah yang masih menjadi kendala kami, karena tentunya dengan latar belakang pendidikan dan sebagainya, mungkin masih di pedalaman dan sebagainya, kadang misalkan melihat seorang stunting dan sebagainya, merasa anaknya tidak stunting karena merasa ini enggak apa-apa, enggak sakit dan sebagainya. Tapi kalau dilihat tumbuh kembang anaknya itu dibandingkan dengan seusia, itu jauh ke belakang, terutama terkait dengan IQ atau kecerdasan. Inilah sulit, termasuk untuk pola asuhnya kepada anak. Jangan sampai pola asuh kepada anak-anak yang masih di bawah umur, batuta dan sebagainya, yang perlu asupan gizi dan sebagainya, ini perlu perhatian secara khusus. Jangan sampai dengan adanya media-media HP yang begitu mudah, pola asuhnya akhirnya beralih kepada alat-alat tersebut, lupa memberikan makanan bergizi dan sebagainya kepada anaknya. Ini akan menjadikan kualitas hidupnya ke depan ini tentunya tidak maksimal. Inilah tantangan, termasuk persebaran informasi-informasi. Tentunya kalau yang di dalam kami juga masih menjumpai kesulitan untuk jaringan dan sebagainya, sehingga inilah tantangan-tantangan kami. Tapi alhamdulillah itu semuanya insya Allah bisa teratasi, karena kami juga mempunyai tenaga sampai lini lapangan, namanya penyuluh KB, itu sampai di kecamatan, kemudian ada tim pendamping keluarga atau TPK, ini juga sampai di tingkat desa-desa. Mudah-mudahan tantangan-tantangan ini dengan melalui media TVRI ini yang bisa terjangkau, bisa menjangkau sampai pedalaman tersampaikan. Ya, betul sekali bahwasanya tadi disebutkan ada tantangan, tapi saya yakin sih Pak, dari teman-teman BKKBN yang ada di daerah itu betul-betul bersinergi begitu untuk mewujudkan program Quick Win ini. Nah, untuk menilai sejauh mana sebenarnya Pak indikator keberhasilan dari program Quick Win ini dari Kemenduk Bangga seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Karena kita sekarang kan diskusi terkait dengan Quick Win, ada 5 hal yang tadi kami sampaikan. Tentunya ada beberapa indikator keberhasilan dari program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Kependudukan dan Pengembangan Keluarga / BKKBN. Di antaranya nanti kalau ini sudah berjalan, tentunya ada perubahan, termasuk pola asuhnya, termasuk peningkatan gizi, protein yang ada di daerah, ini akan meningkat, termasuk kehidupan seorang lansia ini semakin berdaya, termasuk adalah untuk yang saat ini bisa terukur adalah penurunan stunting. Kita ketahui bersama bahwa stunting di Indonesia masih cukup tinggi, sekitar 21,5%, sedangkan prevalensi di Sulsel itu masih 27,4%. Nah, inilah mudah-mudahan dengan gerakan Quick Win yang dicanangkan oleh Bapak Menteri bisa membantu masyarakat bersama-sama untuk menurunkan stunting. Karena harapannya dari pemerintah stunting itu adalah 14%.
Ya. Tapi kita harapkan tentunya bahwasanya program ini terus berlanjut, Pak. Siap, Ya, terus, ya. Dari Kemenduk Bangga Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Pak, dari Kemenduk Bangga BKKBN, ini untuk memastikan agar program Quick Win ini tetap berlanjut begitu, Pak. Dan tantangan tadi terus bisa juga disalurkan, kemudian juga bisa dicegah begitu dari teman-teman, itu bagaimana, Pak, usahanya? Ya, tentunya upaya usaha kami secara maksimal. Tentunya program pengabain ini tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Kependudukan. Ya. Ini perlu kolaborasi antara kementerian, dinas, lintas, sektor lainnya. Termasuk tadi yang kami sampaikan, sering kami ulang-ulang, yaitu quick win terkait dengan genting. Ya. Jadi gerakan orang tua asuh cegah stunting ini perlu mendapat dukungan semua mitra, karena yang boleh menjadi genting itu adalah para dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, termasuk media, perorangan boleh. Tidak boleh menggunakan anggaran dari APBN atau APBD. Karena pemerintah sudah hadir, kami dari Kementerian Kependudukan mencoba menyasar kepada sasaran yang memang betul-betul belum tertangani, dan akhirnya kami mengetuk kepada mitra para pengusaha untuk bisa menjadi genting atau orang tua asuh. Ini untuk membantu kepada sasaran. Termasuk kita harus gencar terkait dengan Quick Win ini supaya bisa berjalan, bisa berhasil secara maksimal. Tentunya kami mohon dukungan penuh dari para media agar bisa tersampaikan kepada calon menjadi orang tua asuh. Termasuk kami juga mempunyai data by name by address, hasil pendataan keluarga dari BKKBN terkait dengan sasaran ibu hamil termasuk baduta yang berisiko stunting. Inilah data yang kami berikan, dan tentunya kami akan memberikan imbal balik dalam pengertian memberikan feedback orang tua asuh tadi. Kalau sudah menjadi orang tua asuh, kami bisa melaporkan ini loh orangnya, ini anaknya, ibu hamilnya, termasuk perkembangan setiap bulannya, apakah ada peningkatan, tambah sehat, termasuk kalau orang ibu hamil berat badannya, kondisi janinnya, ini akan terlaporkan secara rutin melalui dashboard genting BKKBN. Inilah keterbukaan dari kami untuk pelaksanaan dari Quick Win tersebut. Ya, tapi sejauh ini dari respon masyarakat atau feedbacknya, Pak, kan ini keterlibatan masyarakat juga menjadi unsur penting, Pak, ya, dalam program Quick Win ini. Seperti apa, Pak, di Sulawesi Selatan, Pak? Alhamdulillah, terkait dengan pelaksanaan kami konsentrasi ke genting ya. Ini karena sudah, alhamdulillah, kami dari Sulawesi Selatan sudah banyak mitra yang mendukung terkait dengan Quick Win, terutama yang genting. Ada yang sudah siap, sudah berjalan sejak tanggal 31 Desember tahun 2024. Itu misalkan dari Basnas. Basnas Provinsi Sulsel atau Basnas Makassar sudah memberikan bantuan kepada sasaran, yaitu ada 100 ibu hamil dan 100 baduta. Kami kemarin monitoring bersama Basnas dan tim, beberapa media mengikuti, kami turun langsung ke masyarakat, ke lorong-lorong di Makassar. Alhamdulillah ketemu pada sasaran. Jadi ketemu sama ibu hamil termasuk baduta. Saya tanya gimana Bu anaknya setelah mendapatkan setiap hari makanan dari genting. Dia menjawab, alhamdulillah anak-anak saya tuh senang sekali karena menunya cocok. Karena menunya itu setiap hari berubah. Jadi satu minggu itu sudah ada menu-menu, nanti minggu berikutnya setiap hari berubah. Termasuk kami menyasar melihat langsung pada ibu hamil. Bagaimana Bu terkait dengan bantuan-bantuan dari genting, dari Basnas terkait dengan vitamin dan susu yang diberikan untuk ibu hamil. Beliau bangga sekali, senang karena melihat bahwa yang diberikan itu bagus, karena tidak ada rasa mual, nggak ada penolakan dan sebagainya. Terbukti kenaikan berat badannya seorang ibu hamil itu meningkat. Jadi alhamdulillah, terima kasih, karena ini kalau beli katanya mahal. Ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat terkait bantuan-bantuan dari genting tersebut. Berarti sudah bisa diukur keberhasilan dari genting dari program Quick Win ini, berarti sudah berjalan dan sudah bagus, Pak, ya. Respon positif dari masyarakat juga sudah baik yang diterima. Baik, jadi ada dari Basnas, juga ada dari BSI, kemudian dari PT Vale, kemudian juga dari
dari perguruan tinggi Unhas yang semua mahasiswanya ada 303 yang sudah mendampingi ibu hamil nanti sampai dengan ibu hamil tadi melahirkan sampai anak 2 tahun. Ini akan didampingi terus oleh para mahasiswa kedokteran. Ya, kolaborasi dengan unsur-unsur lain berarti juga Pak ya sangat terbuka lebar. Lalu bagaimana Pak dengan masyarakat juga yang ingin mungkin merasakan juga atau terlibat aktif dalam program-program ini seperti apa Pak? Alhamdulillah. Ya, dengan adanya program Quick Win dari Kementerian Kemenduk Bangga BKKBN, warga masyarakat tentunya dengan senang hati dengan adanya program-program, karena tadi terbukti bahwa banyak warga masyarakat yang sudah menerima manfaat dari program yang dari Kemenduk Bangga BKKBN. Iya, dan pemirsa kita akan masih membahas program-program dari Quick Win ini, kita akan mengupas satu-satu, tapi tetaplah bersama kami di obrolan Joka-Joka. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam obrolan Joka-Joka. Tadi sudah luar biasa sekali program dari Quick Win ini, begitu besar dampaknya di Sulawesi Selatan. Tapi ini masih awal tahun Pak ya, kita mau lihat bagaimana dari Kemenduk Bangga sendiri Pak, target yang ingin dicapai dari implementasi program ini di Sulawesi Selatan seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Tentunya dari 5 Quick Win ini harapan dari Bapak Menteri Kependudukan tentunya sukses semuanya. Programnya bisa berjalan, warga masyarakat ini bisa menerima manfaatnya. Tentunya harapannya dalam waktu pendek sesuai dengan harapan Bapak Menteri adalah 5 Quick Win ini berjalan bersama-sama. Mohon dukungannya dari semua mitra terkait dengan program-program yang ada di Kemenduk Bangga BKKBN. Termasuk harapan kami adalah warga masyarakat terkait dengan pola asuh, termasuk pola hidup sehat, termasuk bagaimana peningkatan gizi ini bisa meningkat, termasuk bagaimana bersama-sama menangani stunting dan sebagainya itu bisa terwujud, bisa tercegah kalau masing-masing warga masyarakat sadar terkait dengan tumbuh kembang seorang anak termasuk waktu hamil. Kemudian kami juga mengharapkan para mitra yang terkait untuk bersama-sama mendukung terutama gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi ini adalah harapan kami semua mitra, tadi kami sampaikan mohon harapannya dari para mitra untuk terketuk hatinya membantu dengan ikhlas sebagian rezekinya untuk menjadi orang tua asuh. Nah, harapannya karena memang target dari Kemenduk Bangga BKKBN terkait dengan stunting ini bisa turun sampai 14%, sedangkan di Sulsel ini masih cukup tinggi, yaitu tadi kami sampaikan 27,4. Tentunya harapan kami dengan adanya SSGI yang dilakukan akhir tahun 2024 kemarin, nanti hasilnya dari survei status gizi Indonesia ini di Sulsel bisa turun stuntingnya. Dan kami berupaya untuk bersama-sama warga masyarakat mencegah supaya tidak ada stunting yang baru. Iya, luar biasa sekali targetnya sangat. Tentunya kita perlu dukung juga bersama pemirsa, masyarakat di Sulawesi Selatan kita perlu mendukung karena ini merupakan program yang menjadi prioritas juga Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah ini mau kemana lagi Pak? Jalan-jalannya atau mau ke menyasar masyarakat lagi di mana Pak? Alhamdulillah kami terus berupaya sosialisasi dan mengajak warga masyarakat termasuk mitra-mitra kami untuk mensukseskan 5 Quick Win program dari Kemenduk Bangga BKKBN. Baik, luar biasa sekali dan kita harapkan tentunya bersama bahwasanya program ini bisa berjalan lancar Pak ya. Pak Sodikin bersama dengan teman-teman dari Kemenduk Bangga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya terima kasih Pak Sodikin atas penjelasannya yang luar biasa mengenai Quick Win ini dan tentunya bisa berjalan sukses dan membawa manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dan itu dia perbincangan saya bersama dengan Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sodikin SHMM. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Arman, TVRI terima kasih. Baik, dan tentunya pemirsa jangan lupa untuk saksikan program-program TVRI Sulawesi Selatan hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Saya Arman Patang pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.